Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dialah Allah pencipta, penjaga dan pemelihara seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, membaca dan menelaah ayat Al-Quran yang memuat doa-doa pilihan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sudah memasuki doa yang ke-35, yaitu doa yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahqaf, urutan surah ke-46, ayat yang ke-15. Doa ini juga dalam beberapa kesempatan sudah biasa saya sampaikan, yaitu doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Yang artinya, Tuhan, berikan kepadaku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan beri saya ilham agar saya bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikan kebaikan untukku pada anak keturunanku. Sesungguhnya saya benar-benar bertaubat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya saya benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Secara sepintas, doa ini punya kemiripan dengan doa yang ke-29 yang sudah pernah kita baca, yaitu doa yang terdapat di surah An-Naml ayat yang ke-19. Tapi paling tidak ada dua perbedaan antara doa yang terdapat di surah An-Naml ayat yang ke-19 dengan doa yang terdapat pada ayat yang ke-15 dari surah Al-Ahqaf ini. Perbedaan itu paling tidak pada dua hal. Yang pertama yaitu perbedaan dari segi konteks doanya, dan yang kedua yaitu perbedaan dari segi kandungannya. Untuk perbedaan yang pertama dari segi konteks doa, di surah An-Naml konteksnya adalah doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendengar ucapan dari seekor semut yang memerintahkan kepada semut-semut yang lain agar masuk ke dalam sarangnya
karena jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya menginjak mereka karena ketidaktahuannya. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Sulaiman kemudian membaca doa yang terdapat di surah An-Naml ayat yang ke-19. Perbedaan yang kedua pada kandungannya. Kalau di surah An-Naml ayat yang ke-19 ada 3 yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada surah ini juga memuat 3 permohonan tapi ditambah dengan 2 pernyataan. Itu pun pada permohonan yang ketiga terdapat perbedaannya. Di surah An-Naml, permohonan yang ketiga yang diminta oleh Nabi Sulaiman adalah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin, dan masukkanlah saya ya Allah dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu perbedaan di antara 2 doa tersebut. Dan insyaallah kita akan baca yang ada di surah Al-Ahqaf ayat 15. Konteksnya di ayat ini adalah perintah Allah kepada seorang anak agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, berikan kepadanya sebagai seorang anak, maka salah satu yang Allah perintahkan agar berdoa, terutama setelah mencapai usia 40 tahun. Nah, untuk lebih utuh memahaminya saya bacakan dari awal ayat. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada orang-orang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada orang Islam, tapi siapa saja Allah wasiatkan agar kepada kedua orang tuanya berbuat ihsan. Bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Secara khusus tentunya kepada ibu. Mengapa demikian? Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan kesusahan. Wa wada'athu kurhan, ibunya juga yang telah melahirkannya dalam keadaan kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, masa kehamilan dan masa penyapihan, berhentinya masa penyusuan adalah 30 bulan. Jadi ayat ini mengisyaratkan adanya 3 hal yang menjadi kelebihan seorang ibu dibandingkan bapak. Yang pertama yaitu hamil, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Sehingga sangat wajarlah kiranya jika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, siapa manusia yang paling pantas, yang paling layak untuk diperlakukan dengan baik, maka Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali, setelah itu baru bapakmu. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini disebutkan bahwa masa kehamilan dan masa penyusuan itu 30 bulan. Nah, sehingga dari sini ulama kita menyimpulkan bahwa seorang ibu bisa saja hamil dan masa kehamilannya hanya 6 bulan saja. Mengapa demikian? Karena masa penyusuan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Ya, disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Dan ibu-ibu itu apabila bermaksud untuk menyempurnakan penyusuannya, maka hendaklah mereka menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna. Nah, 2 tahun sama dengan 24 bulan. Itu masa penyusuan. Kalau ayat ini menyebut bahwa kehamilan dan penyusuan 30 bulan, berarti 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Di sisi lain, seorang ibu bisa saja menyusui anaknya hanya 21 bulan saja. Karena misalnya dia hamil selama 9 bulan, maka berarti tersisa 21 bulan untuk mencukupi 30 bulan. Nah, itu 2 pilihan yang bisa diambil. Nah, hatta idza balagha asyudda, sehingga apabila si anak sudah mencapai usia kematangan,
Usia berapa itu yang merupakan kematangan? Wa balagha arba'ina sana, yaitu pada saat ia mencapai usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu adalah usia yang merupakan puncak kematangan seseorang. Pada saat itu seyogianya ia berdoa, barulah disebutkan isi doa tadi. 3 permohonan dan 2 pernyataan. 1, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuhan, auzi'ni. Auzi'ni itu mempunyai banyak makna. Membutuhkan, senang, tertarik, kemudian menghimpun. Nah, biasanya kata ini di terjemahan Al-Quran diterjemahkan dengan ilhamkan kepadaku. Itu artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang anak tersebut diberikan ketertarikan, kesenangan, dan merasa butuh, sehingga terhimpun pada dirinya keinginan untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya. Jadi mestinya sebagai anak kita juga ikut bersyukur kalau Allah memberikan nikmat kepada orang tua kita, karena nikmat kepada orang tua itu juga secara otomatis sesungguhnya adalah nikmat kepada anak-anaknya. Lalu permohonan yang kedua, meminta agar diilhamkan kemampuan melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang diridhoi itu adalah amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ciri dari amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kemudian meminta yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ada 2 pemaknaan ulama kita. 1, berikan kepadaku kebaikan ya Allah dengan cara memberi kebaikan kepada anak-anakku. Jadi kalau tadi yang pertama nikmat yang Allah berikan kepada orang tua juga nikmat kepada anak, maka yang berikutnya ini sebaliknya. Kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada anak, itu juga kebaikan pada orang tua. Bukankah sebagai orang tua kita juga ikut merasa senang, merasa bangga jika anak-anak kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemaknaan yang kedua, ayat ini mengandung makna bahwa berikan kepadaku kebaikan ya Allah, dan nantinya kebaikan itu pindah mengalir kepada anak keturunanku. Karena terkadang terjadi ada orang tua diberikan satu nikmat oleh Allah, tapi sayangnya nikmat itu hanya terhenti pada dirinya, tidak pindah, tidak mengalir kepada anaknya. Bukankah ada orang tua yang kaya raya, tapi anak-anaknya justru hidup melarat dalam kemiskinan? Bukankah ada orang tua yang punya kekuasaan, jabatan, kedudukan sosial yang tinggi, tapi anak-anaknya hanya jadi rakyat jelata saja? Bukankah ada orang tua yang diberikan oleh Allah SWT pemahaman agama yang baik, pendidikan yang tinggi, tapi justru anak-anaknya menjadi anak yang kurang adabnya? Maka kita meminta sebagai orang tua kita diberikan nikmat oleh Allah, dan mudah-mudahan nikmat itu turun-temurun pindah kepada anak keturunan kita. Nah, setelah mengajukan 3 permohonan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan 2 pernyataan. Saya sungguh-sungguh bertobat. Pernyataan yang kedua, saya termasuk orang yang berserah diri. Mengapa demikian? Boleh jadi ada doa yang ditolak oleh Allah SWT karena maksiat yang dilakukan. Nah, sehingga supaya doa itu tidak ditolak dan sebaliknya dikabulkan oleh Allah, maka orang yang berdoa tadi membuat pernyataan yang sungguh-sungguh, saya benar-benar bertobat kepadamu ya Allah. Jangan sampai karena maksiat yang saya lakukan, 3 yang saya minta tadi tidak engkau kabulkan. Dan boleh jadi ada doa yang tidak diterima oleh Allah SWT karena tidak sungguh-sungguh berserah diri kepadanya. Maka diucapkan lagi yang kedua, saya benar-benar berserah diri kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, terutama yang usianya sudah mencapai 40 tahun ke atas, banyak-banyak membaca doa yang terdapat di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini. Saya kira itu pengantar sampaikan. Sebagaimana biasa, seberikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi ayat tadi atau masalah agama yang lain,
Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada